إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tak lupa khatib berwasiat mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang selalu kita taat kepada apa yang telah Allah perintahkan untuk kita semua, dan juga ketakwaan agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tidak melupakannya. Ini merupakan ketakwaan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Tidak boleh kita kufur akan nikmat yang telah Allah berikan. Kita juga harus selalu taat kepada Allah, mentaati segala perintahnya, dan juga menjauhi apa yang telah Allah larang. Tidak kita maksiati Allah. Ini adalah bentuk ketakwaan kita. Dan juga kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lisan kita basah dengan zikrullah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu menit kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Maka bertakwalah kaum muslimin dimanapun kita berada. Jadikanlah diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap apa yang telah Allah perintahkan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengetahui beliau adalah suri tauladan kita semua, sebagai uswah hasanah, yang mana tidak ada sosok yang bisa kita jadikan panutan kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola yang harus kita jadikan idola. Beliau adalah panutan yang harus kita jadikan seorang panutan, dan kita mengikuti jejak beliau, mendengarkan apa yang beliau katakan, dan berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan. Ini harusnya yang dilakukan oleh kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang wajib kita cintai. Dengan kita mencintai sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti dari keimanan kita. Kita harus benar-benar menjadikan diri kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah yang telah mengeluarkan kita minal dhulumat ilan nur, yang telah membawa kaum ini dari kezaliman, dari kegelapan, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan iman, diajarkan tauhid, diajarkan adab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita. Ini bagian dari bukti Allah memberikan rahmatnya untuk kita. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan arahan, untuk memberikan pengajaran kepada kita semua, sebagai panutan yang harus kita tiru, sebagai sosok yang harus kita ikuti. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengutus Nabi kita, ini bagian dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mendapatkan amanah dari Allah, utusan Allah. Beliau diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini dengan sempurna. Beliau membawakan risalah Islam, dan beliau ma'asyiral muslimin menyampaikan utuh kepada kita semua. Jika sekiranya kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna menyampaikan risalahnya, sama saja kita mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat kepada Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah telah menyempurnakan agama ini dengan sempurna. Maka ma'asyiral muslimin, merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang yang beriman, kita mencintai Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Sekiranya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian cari dengan usaha kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang mana perdagangan ini yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinun tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kita yang kita ridho terhadapnya, ahabba ilaikum, jika sekiranya itu semua lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah, kalian lebih mencintai yang tadi disebutkan daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Ancaman Allah, fatarabbasu, maka tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah mendatangkan urusannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia,
Berarti ini kita, ayat ini yang tadi dibacakan menunjukkan bahwasanya agar kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kehidupan dunia kita ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabi ini lebih utama daripada kaum muslimin, bahkan dari jiwa mereka. Nabi harus didahulukan. Nabi harus kita cintai. Semua apapun kita dahulukan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam daripada diri kita ini. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau ketika menafsirkan ayat ini, "An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim," beliau mengatakan, "La yatimmu lahu maqamal iman." Sesungguhnya kedudukan keimanan seseorang itu tidak akan sempurna hatta yakuna Rasul ahabba ilaihim min anfusihim, sehingga Rasul ini lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Fadlan an abaihi wa abaihi wa fadlan an abaihi wa abnaihi, terlebih mereka mencintai ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Jadi ma'asyiral muslimin, dahulukanlah cinta kita kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian lebih mencintai aku lebih mencintai bapak, anak dan manusia sekalian. Kalian tidak beriman kepada Allah sehingga aku lebih kalian kau cintai daripada bapak, anak dan manusia sekalian. Maka ma'asyiral muslimin, jadikanlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar sebagai qudwah, benar-benar sosok yang kita cintai dengan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah," jika sekiranya kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Nabi mengatakan, diperintahkan oleh Allah, "Ya Muhammad, katakanlah, jika sekiranya kalian mencintai Allah, fattabi'uni yahbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita juga sudah mungkin mengetahui kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan cintanya kepada sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi dari siapapun kecuali diriku." Kata Umar bin Khattab, apa jawaban Nabi? "La ya Umar, tidak demikian cintamu ya Umar. Engkau harus mencintaimu melebihi cintamu terhadap dirimu." Apakah Umar protes ketika Nabi mengajarkan demikian? Tidak. Langsung saat itu juga Umar mengganti ungkapan yang pertamanya, "Aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada dirimu." Al-ana ya Umar, sekarang baru benar cintamu ya Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ketika kita menginginkan manisnya iman, lezatnya iman, kita juga harus cinta kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana di hadis Abu Hurairah, ada 3 hal seseorang dengannya dia mendapatkan lezat manisnya iman. 2 di antaranya adalah hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Harus mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua adalah hendaklah dia mencintai seseorang, cintanya tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini salah, kita boleh membencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita loyal, cinta kita berikan kepada orang ini bukan karena ingin kedudukan, bukan karena ingin jabatan, tapi cinta kita berikan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hati kita ini cinta dan kasih sayang, rahmat, sehingga kita bisa mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bisa menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa dimudahkan untuk beramal saleh mengikuti apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun bagaimana cara kita memberikan cinta ini kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diatur oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Sudah ada ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita memberikan cinta kita kepada yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan para ulama banyak menyusun buku tentang ini. Ada beberapa poin yang akan khatib sampaikan pada kesempatan ini, agar kita maksimal memberikan cinta kita kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah nusratuhu fi hayatihi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kewajiban orang yang beriman adalah menolong beliau, membantu beliau. Dan bagaimana ketika sekarang setelah wafat beliau? Maka yang kita lakukan sebagai orang yang beriman, nusratu sunnatihi. Maka kita harus menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan menjaga, dengan mengamalkan untuk diri kita sendiri, dan juga kita berikan kemudahan untuk keluarga kita untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Kita benar-benar menjaga sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan ketika para sahabat hidup, apa yang mereka lakukan? Mereka sungguh-sungguh dalam menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak rela dikorbankan jiwanya, dikorbankan raganya, dikorbankan hartanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya mereka maju ke depan untuk membela, menolong Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Kita mengenal Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Siapa beliau? Sosok apa beliau? Bagaimana beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak diragukan lagi. Inilah para sahabat. Mereka menemani Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan juga mereka, dan kita juga, untuk kita semua, imtithalu awamiri. Kita melakukan atau mengamalkan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ketika ada perintah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami terima, kami taat. Ketika mendengar dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana orang-orang Yahudi. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami maksiat. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, perangi mereka. Ucapan-ucapan orang-orang Yahudi. Tapi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita harus senantiasa sama'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taat atas setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga, ma'asyiral muslimin, bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali salawat, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Basahi lidah kita dengan bersalawat.
salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, salawat yang biasa kita baca saat salat kita. Ucapan ini terus basahi lidah kita dengan bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak boleh hulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Jangan sampai menjadikan posisi Nabi sebagai manusia dan sebagai Rasul melebihi. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka menjadikan Isa sebagai Rabb. Berlebihan, mereka melampaui batas. Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebatas manusia, dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lebih dari itu. Makanya gelar beliau yang mulia adalah Abduhu wa Rasuluhu, hamba Allah manusia, wa Rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menghinakan, merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita tidak boleh melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ma'asyiral muslimin, ini ada beberapa poin terkait cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita harus senantiasa taat terhadap apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan keistiqomahan dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma waffiq ulata umurina lima yuhibbu wa yarda. Allahumma aslihhim, Allahumma waffiqhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.